Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Yolanda Rahma, mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Saat ini saya sebagai bidan di salah satu fasilitas kesehatan di Jakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang persiapan persalinan dan mengenai semua tentang persalinan. Oke, udah pada siap? Kita mulai ya. Yang pertama ada persiapan persalinan. Yang pertama, ibu itu harus tahu nanti siapa yang akan mendampingi saat persalinan. Di sini saya ada buku KIA atau buku PINK yang sering dibawa ibu hamil saat periksa hamil. Tapi fungsinya itu bukan hanya untuk periksa hamil. Jadi di sini ada gambar-gambar yang bikin ibu-ibu hamil untuk membaca. Jadi ini bukunya jangan hanya dibawa saja ibu-ibu. Kita baca dan ada gambarnya juga biar menarik, biar ibu-ibu semuanya mudah membaca dan memahaminya. Yang pertama, persiapan persalinan itu yang paling penting adalah ibu harus didampingi. Karena apa? Saat persalinan kalau sendiri itu kita pasti akan ngerasa kesepian ibu-ibu. Jadi kita butuh dukungan dari suami ataupun keluarga. Boleh siapa aja. Ibu hamil boleh berhak memilih untuk dengan siapa ia akan didampinginya. Kenapa? Nggak mesti juga dengan suami, karena ada juga beberapa suami yang takut terhadap proses persalinan. Jadi nggak apa-apa kalau keluarganya juga yang mendampingi. Yang kedua, nanti ibu itu harus mempersiapkan kartu jaminan sehat, yaitu yang sering banyak kita ketahui nih, ada BPJS. BPJS itu nggak gampang loh buatnya, maksudnya nggak cepet juga buatnya. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu hamil dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan BPJS. Dengan penggunaan BPJS akan memudahkan ibu saat persalinan. Jadi nanti biayanya tidak terlalu kayak dipikul berat gitu, karena kan sudah dibantu juga sebagian dengan BPJS ya ibu-ibu. Yang ketiga, nanti itu ibu berhak memilih untuk di mana ibu persalinan. Seperti di tempat bidan silahkan, di puskesmas silahkan juga, di rumah sakit juga boleh. Yang keempat, nanti selain perlengkapan ibu dan bayi seperti baju bayi, baju ibu, kita juga butuh siapin berkas seperti KTP, kartu keluarga. Karena kenapa kita harus siapkan? Karena nanti sewaktu-waktu pemberkasan sudah siap, jadi nggak kebingungan nanti KTP di mana, kartu keluarga di mana ya. Nanti digabung saja dengan perlengkapan ibu dan bayinya. Yang kelima itu boleh nanti suami keluarga menyiapkan kendaraan. Jadi kan kalau ibu hamil naik motor atau naik mobil juga silakan yang cepat aja, karena untuk proses persalinan kita membutuhkan yang cepat. Kalau membutuhkan ambulan juga tidak apa-apa, bisa ditelepon nomor ambulannya ya. Terus nanti kalau sudah bersalin juga harus mempersiapkan nanti mau memakai KB apa nanti, tapi itu nanti kita kumpasnya di paparan selanjutnya ya ibu-ibu. Lanjut kita ke tanda awal persalinan. Ibu-ibu semua di sini sudah tahu belum tanda-tanda persalinan itu apa aja? Sebenarnya mudah, tanda-tanda persalinan cuma ada 3 ya. Yang pertama, oke betul, yang pertama itu ada mules. Mulesnya itu dia itu harus semakin lama dan semakin sering. Cara menghitungnya gimana ibu-ibu? Bisa dihitung dengan per 10 menit. Ibu itu udah mules berapa kali, dan setiap satu kali mules itu sudah berapa lama, sudah berapa detik ya. Nanti di ibu boleh dicatat di handphone, nggak apa-apa kan, ibu sering, ada juga yang sering main handphone, nggak apa-apa dicatat di catatan di handphonenya, atau ibu-ibu mengingat juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi untuk kehamilan yang pertama itu kadang ibu-ibu suka masih bingung ya, mules persalinan itu bagaimana dan mules palsu atau his palsu itu seperti apa. Kita bisa bedainnya dengan hal yang mudah dulu aja gitu. Yang pertama, mules persalinan, nanti kalau dia mules persalinan itu dia aktivitas itu sudah benar-benar keganggu, perutnya sudah benar-benar kencang. Kencangnya itu bukan kalau mules palsu itu tuh kalau kita berdiri aja masih tiba-tiba hilang gitu aja. Itu bisa tiba-tiba muncul, hilang, timbul, itu masih his palsu atau Braxton his, betul. Kalau his persalinan atau mules persalinan itu udah perutnya udah kenceng,
terus udah kencing-kencingnya itu udah sering ya Bu ya. Nah itu kalau ibu aktivitas juga udah merasa nggak nyaman, itu betul, itu benar, itu mules persalinan. Oke, kita bahas yang kedua. Yang kedua itu ada keluar lendir bercampur darah. Lendir bercampur darah dalam arti ibu keluar lendir dengan ada darahnya dari kemaluannya. Kalau misalkan ibu keputihan itu kan cuma lendir putih biasa, ibu sering pasti ada juga pernah ya menemukan di kemaluannya keluar lendir, itu bening, itu adalah keputihan. Kalau yang persalinan itu lendirnya bercampur darah. Ibu nggak perlu khawatir kalau keluar lendir bercampur darah. Kenapa kayak gitu? Karena itu salah satu tanda persalinan, itu yang kita tunggu-tunggu untuk keluarnya lendir darah. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada tanda, ya kita langsung aja ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada keluar air-air. Keluar air-air itu spontan begitu aja, seperti mau dia keluar sedikit-sedikit boleh, rembes juga boleh. Nah, tapi ini wanginya itu khas. Kalau wangi buang air kecil kan kita udah tahu ya, kayak maaf, pesing-pesing gitu. Kalau ini enggak, ini baunya itu khas, namanya air ketuban. Dari 3 tanda persalinan, mudah kan? Hanya 3 tanda persalinan, jadi sepertinya ibu-ibu mudah menghafalnya atau mengingatnya. Kalau nanti ibu-ibu mendapatkan salah satu tanda persalinan, ibu-ibu gak usah khawatir, langsung aja ibu pergi ke fasilitas terdekat yang benar-benar dekat dari rumah ibu ya, karena itu semua adalah tanda-tanda persalinan. Oke, kita lanjut. Nanti proses persalinan itu ada hisnya semakin kuat, dia itu adik kuat semakin sering, itu bagus Bu. Ibu benar-benar sudah merasa tidak nyaman juga. Nah, pasti ibu, kita sebagai bidan atau sebagai tenaga kesehatan akan memfasilitasi pendamping biar ibu itu ngerasa ibu ada ditemenin, terus ada maksudnya supportnya juga ya. Nah terus selanjutnya nanti ibu ada rasa ingin mengedan atau ingin buang air besar. Itu bukan, sebenarnya ibu itu bukan perasaan ibu ingin buang air besar, bukan. Itu ibu mengedannya itu ingin mengeluarkan bayinya ya. Selanjutnya kalau ibu ngerasa mules, kenceng-kenceng, ibu boleh kita ajarkan teknik relaksasi nafas dalam dengan cara kita tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, gitu. Terus setiap ngerasa mules kayak gitu, bukannya teriak-teriak terus kita ngeluh sakit-sakit gitu. Sebenarnya saya paham, semua proses persalinan pasti sakit, pasti nggak nyaman bagi ibu-ibu. Cuman kita coba kita relaksin diri, karena kalau kita tenang, ibunya tenang, bayinya pun akan tenang gitu. Jadi kita saling kerjasamanya aja gitu Bu. Nanti kita coba tarik nafas lagi, buang. Terus kalau misalkan diperiksa nanti ternyata pembukaannya belum aktif atau belum, maksudnya masih fase laten, kita coba jalan-jalan kecil kayak ke kamar mandi atau masih jongkok dulu, duduk. Kita pokoknya jangan ibu tuh dominan tidur aja, jangan. Kita masih bisa maksudnya masih bisa melakukan sesuatu yang lainnya ya. Terus nanti setelah lahir, bayi itu akan dilakukan inisiasi menyusui dini. Itu memang akan dilakukan karena itu membangun kontak kulit atau kontak kulit ibu dan bayi ya, dengan cara menempelkan perut ibu dengan perut bayi di atas dada ibu bayinya sambil mencari puting, sehingga nanti kita lihat 1 jam ini berhasil atau tidak. Selanjutnya nanti 1 jam kemudian akan diberikan vitamin K dan imunisasi hepatitis B. Oke, kita yang paling harus kita tekenin nih, yaitu tanda bahaya pada ibu bersalin. Yang pertama ada perdarahan keluar dari jalan lahir. Kan kalau tadi yang saya pengen itu adalah keluar lendir darah. Kalau yang ini perdarahan segar atau perdarahan warnanya juga agak gelap, itu bahaya banget ibu-ibu. Jadi kalau ibu langsung keluar darah, itu langsung ke fasilitas kesehatan ya. Terus sama keluar air ketuban berwarna hijau. Yang saya harapkan itu kan air ketubannya itu berwarna putih bening, baunya juga khas ya. Nah di sini kalau warna hijau berarti bayinya itu sudah
sudah stres ya, kayak dia sudah mengeluarkan pupnya di dalam perut ibu, jadi itu bahaya juga buat bayinya ya. Yang ketiga, ibu merasa gelisah, terus ibu kesakitan dan gak bisa mengontrol emosinya. Dan lalu ada tali pusar atau tangan bayi atau kaki bayi yang keluar dari kemaluan ibu. Terus ibunya juga kejang atau demam tinggi. Itu semua tanda-tandanya harus diwaspadai ibu-ibu. Semakin cepat ibu ke fasilitas kesehatan, semakin cepat juga penanganan yang akan dilakukan tenaga kesehatan ya. Lalu selanjutnya itu hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin. Itu yang pertama, jangan pernah membuang ASI yang pertama kali atau yang disebut kolostrum ya, karena itu sangat penting bagi bayi yang baru lahir untuk kekebalan tubuhnya. Jadi jangan sesekali ibu mengeluarkan itu sengaja dan ibu buang begitu aja air susunya ya. Itu soalnya benar-benar penting buat bayinya. Yang kedua itu membersihkan payudara ibu menggunakan alkohol, obat merah dan lain-lain. Cukup dibersihkan saja tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi ibu ya. Terus latihan fisik dengan posisi telungkup itu juga tidak baik. Terus menempelkan daun-daunan atau membersihkan kemaluan ibu menggunakan daun-daunan, terus obat sirih, sabun sirih atau semacamnya itu tidak baik ya Bu. Cukup dengan dibersihkan personal hygiene ibu menggunakan air bersih, air yang mengalir, lalu dibersihkan dari bagian depan ke belakang ya ibu-ibu. Terus tidak boleh juga mengikat perut terlalu kencang karena itu sedang melakukan proses kembalinya uterus seperti semula. Sampai sini tentang persalinan yang kita dasar-dasar aja dulu ya kita bahasnya. Ada ibu masih kalau ibu mau tanya-tanya boleh tanya-tanya saja ke saya ya. Nanti bisa juga komentar di bawah. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Nanti banyak lagi tentang kebidanan, seputar kebidanan yang akan kita bahas. Untuk sekarang kita bahas tentang persalinan ya ibu-ibu. Semoga ibu-ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan. Jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir kalau terjadi semuanya yang tanda-tanda persalinan atau tanda bahaya. Cukup ibu tenangkan diri ibu, terus ke fasilitas kesehatan terdekat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.